Smiley. Seorang dikatakan have a very promising future. Seorang muda yang luar biasa. Dikatakan pada saat dia mengalami sesuatu yang very tragic di dalam kehidupan dia. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, dikatakan bahwa dia all of a sudden dia mengalami suatu kebutaan. It's not easy when we can see today and we cannot see tomorrow forever. Suatu experience yang sangat menyedihkan, suatu experience yang sangat menakutkan, suatu experience yang it make us so depressed if that happen di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tapi satu hal dikatakan tadi, at the time when that moment happened, he did not know the Lord. Dia tidak tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan dia. Tapi pada saat terjadi kejadian ini, dia boleh menerima akan Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga tadi dikatakan, from despair, dari perasaan yang putus asa, dia bangkit, ada suatu determination, ada suatu spirit yang baru yang tumbuh di dalam kehidupan dia. Sehingga kehidupannya tidak hanya sebagai seorang yang buta, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi he raised up, the spirit within him is rising up. And dia bisa mengajar leadership di dalam West Point, di army base-nya. Dikatakan bahkan dia pergi ke Duke University, menerima degree MBA degree. Suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, dia mengatakan juga, I have to live by example to help others that wounded. Dia katakan juga, I want to continue to improve in my life with the faith intact and with the goal clearly in my mind. Suatu kata-kata yang luar biasa, saudaraku. Instead of asking, why me God, dia katakan, I want to focus to the road ahead of me. Saudaraku, what a testimony. What a winner spirit. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu the power of attitude. The power of attitude. Attitude adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Unfortunately, we deal with people every day di dalam kehidupan kita. Different people with different personalities. Unfortunately, Tuhan izinkan kita deal with the different circumstances di dalam kehidupan kita. Circumstances yang sometimes menyenangkan kehidupan kita, sometimes membuat kita feel uncomfortable. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, but the important thing, how we respond to the situation. What we respond to the situation and how we respond to the situation. When the doctor tell us, maybe the diagnosis yang tidak menyenangkan hati kita, how do we respond to that? Saudaraku, kalau maybe di dalam keluarga kita tidak mengalami hal-hal yang meet our expectation, how we respond to that situation. Saudaraku, mungkin ada prayer yang belum terjawab. Kita berdoa for our loved one. Kita berdoa untuk suami kita berdoa untuk istri kita berdoa untuk anak-anak kita berdoa untuk teman kita. And yet the prayer has not been answered yet. How do we respond to that situation? Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau our friends betray us atau menyakiti kehidupan kita, how do we respond to the situation? What kind of attitude that we have to handle the situation? Kalau mungkin ada partner kita, teman bisnis kita yang cheat, how do we respond to that situation? Kalau ada kata-kata yang diucapkan oleh teman kita yang may be hurting our feeling, yang may be discourage us, how do we respond to the situation? What kind of attitude that we have? Saudaraku, kalau kita pray for everybody, supaya house-nya tidak kena hurricane, tetapi rumah kita sendiri kena hurricane. How do we respond to that situation, saudaraku? Apa kita menjadi orang yang bitter? Apa kita menjadi orang yang negatif, penuh kemarahan, maybe kekecewaan terhadap Tuhan, atau terhadap teman kita, sesama kita? Atau kita tetap mempunyai good positive attitude, yang kita lebih menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan,
and let him take over the whole situation. Saudara, biar pada pagi hari ini kita boleh belajar. Ada suatu kesaksian, this is the real story. Ada seorang pemain boxing yang terkenal yang bernama James Toney. James Toney ini sangat terkenal dengan permainannya yang sangat agresif. Dia memukul lawannya waktu dia bermain seperti orang yang obses, seperti orang yang kesurupan dengan pukulan-pukulannya yang begitu mematikan. Saudaraku, pada selama bertahun-tahun dia menjadi the middleweight champion of the world. Suatu ketika dia diinterview oleh seorang reporter yang bertanya kepada dia. Reporter ini mengatakan, James, what make you so good when you play? Waktu kamu bermain begitu agresif, memberikan pukulan-pukulan yang begitu mematikan terhadap lawanmu. Dan juga seakan-akan engkau begitu menikmati akan permainanmu. Saudaraku, reporter ini menyangka dia udah mempunyai suatu general answer karena dia banyak interview orang-orang yang bermain sport. Tapi saudaraku, bikinnya reporter ini pasti dia akan menjawab, oh well, ini adalah suatu pertandingan bagi saya yang harus saya menangkan. Karena itu juga karena saya suka boxing. Tapi saudaraku, pada waktu reporter ini bertanya, bukan jawaban itu yang James Toney berikan. Dia melihat akan reporter itu dan dia mengatakan, do you really want to know why I play so good? Why I play so aggressive? Kenapa saya bisa bermain dengan begitu agresif dan penuh dengan kemarahan di gelanggang pertandingan? Dia katakan, karena pada waktu kecil, ayah saya meninggalkan saya. Ayah saya meninggalkan ibu saya dan saudara-saudara saya. Pada waktu saya kecil, saya melihat ibu saya begitu menderita membesarkan kami semuanya. Karena itu dia katakan, pada saat saya bertanding boxing di panggung, saya membayangkan bahwa lawan saya seakan-akan ayah saya. Dia katakan karena kebencian dan kemarahan saya terhadap dia, maka saya tuangkan di dalam permainan boxing saya terhadap setiap lawan saya. Saudaraku, pengalaman masa kecil daripada James Toney membuat James Toney menjadi orang yang bitter. Membuat James Toney menjadi orang yang agresif, menjadikan James Toney menjadi orang yang pahit, saudaraku. Suatu American Business Journal, suatu survei, di salah satu reportnya, surveinya mereka mengatakan, mereka survei 500 businessmen and businesswomen. 94 dari mereka, the survey mengatakan, dari businessmen and businesswomen, 94% dari mereka mengatakan bahwa kunci kesuksesan mereka lebih disebabkan oleh attitude mereka daripada basic ingredient yang mereka punyain, daripada skill yang mereka punyain, daripada modal, capital yang mereka punyain. 94% kesuksesan dari para businessmen and businesswomen ini disebabkan oleh karena the good attitude yang mereka punyain. Dikarenakan karena the positive attitude yang mereka punyain. Saudaraku, attitude is always our choice. Saudara, attitude can make us or attitude can break us. Attitude can heal us or attitude can hurt us. Attitude bisa menyembuhkan kita, or attitude itu bisa menyakitkan kita. Attitude can make us happy or miserable. Attitude bisa membuat kehidupan kita bahagia atau membuat kehidupan kita menjadi sengsara. Attitude can make you success, attitude can make you a failure. Attitude bisa membuat kita sukses. Attitude juga bisa menjadikan kita sebagai orang yang gagal. Saudaraku, suatu hari seorang grandpa yang sudah tua, cranky grandpa, dia sedang tidur, saudaraku. Dia sedang taking a nap. Pada saat itu dia mempunyai seorang anak, bukan anak, cucu yang iseng. Cucunya ini mengoleskan sedikit keju busuk di kumis grandpa di bawah, right on below the nose, ya, hidungnya, saudaraku. Pada waktu grandpa ini bangun, grandpa ini mengatakan, dia mencium, dia katakan, the room is stink. Terus dianya jalan ke setiap ruangan rumahnya. Waktu dia jalan setiap ruangan rumahnya dikatakan, the whole house is stink. Dia berteriak dengan keras. Dia ke pekarangan
Tuhan, saudaraku. Dia lihat, dia katakan, dia menjerit dengan lebih keras lagi. Dia katakan, the whole world is sting. Saudaraku, pada yang sting siapa saudara? Grandpanya. Karena ada bed, keju yang busuk yang ada di bawah daripada nose dia. Saudaraku, most of the time, kalau kita mulai merasakan kehidupan kita sting, kalau kita mulai merasakan bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita sting atau negatif, saudaraku, the problem is not because of other people, but the problem because we carry a bad attitude di dalam kehidupan kita. We carry the negative attitude di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang keluar juga, saudaraku, hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat yang pertama, your attitude reveal the real you. Attitude kita, sikap kita menyatakan siapa kita yang sebenarnya. Chuck Swindoll, seorang hamba Tuhan, mengatakan, semakin lama saya hidup, semakin saya realize the impact of the attitude di dalam kehidupan ini. Attitude atau sikap saya, attitude untuk saya lebih penting daripada education, lebih penting daripada uang, lebih penting daripada kekayaan, lebih penting daripada appearance, performance, talent, atau skill yang kita punyain. Karena attitude dapat membuat suatu kegagalan atau kesuksesan di dalam suatu keluarga, di dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam gereja. Saudaraku, hari Kamis kemarin waktu kita doa, I don't know if salah satu Pak Gideon ya, salah satu brother kita, I don't know if he realized it or not. This is what he said. Dia katakan, tahun ini kita memasukin tema Together Glorious. Dia katakan, saudaraku, Together Glorious, let's pray for the unity. Dia katakan, let's pray for the unity. Because we know, when we get that tema, the devil is not just stay still. The devil not tinggal diam, saudaraku. Setan tidak tinggal diam. Tetapi he try with anything to shaken us. He try with anything to bring the division and separation. Tak saya, saudaraku, waktu saya dengar ini. Saya cuman ini aja. Tapi di saat itu Tuhan berbicara. That is true. And that is about attitude. Saudaraku, that is about sikap. It doesn't matter how holy you look like when you come to the church. But if you bring the sting attitude, if you bring the negative attitude, attitude itu akan menular, saudaraku. Saudaraku, tapi hal ini merupakan suatu wake up call. Hal ini merupakan suatu tamparan bagi saya untuk pada saat doa hari Kamis, saudaraku. Dan kita berdoa untuk itu. Kita akan lihat di dalam Bilangan 12. Mari kita buka Bilangan 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bilangan 12. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah mendapatkan, katakan amin. Amin, oke. Pemberontakan Miriam dan Harun. Ayat pertama, Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku.
Berhadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatain hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah muka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tambahlah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Sampai di situ ayat firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan, ayat yang ketiga dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Another word is Moses. Seorang yang teachable, seorang yang kooperatif. He treated people as he wanted to be treated, dan dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebenarnya persoalan dengan Miriam, saudaraku, bukan soal istri Musa, orang Kush yang Musa ambil. Sebetulnya the root of the persoalannya bukan itu, saudaraku. Miriam mengatakan the persoalan daripada Miriam. Dikatakan di dalam ayat yang ke-2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ada suatu attitude rebellious di dalam kehidupan Miriam. Saudaraku, dia mengatakan masa Musa aja sih yang Tuhan pakai, masa kita juga Tuhan juga pakai kita lah. Maksudnya kita lebih saya kakaknya Musa, I'm more experience than Moses. Masa sih cuma Musa aja, ada suatu attitude jealousy, saudaraku. She is jealous towards Moses' position and leadership. Saudaraku, suatu hal yang menakutkan, apa yang Tuhan katakan. Bahwa saat itu, that spirit, saudaraku, spirit yang menular. Saudaraku, sehingga dikatakan bahwa Miriam dan Harun kena kusta. Saudaraku, jealousy can cause a lot of problem. You know, that is our nature. Sometimes when we see somebody else has more than us, kita enggak feel content. But we think, saudaraku, I wish I have that car. I wish I have that kind of stuff. I wish I have those things. You know, suatu hal yang nature. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ajarkan kembali di dalam firman Tuhan. Untuk kita renungkan. The jealousy attitude, saudaraku. Maybe kita melihat keadaan orang lain yang lebih pandai. I wish I have that brain. Saudaraku, atau mungkin kita melihat keadaan orang lain yang lebih cantik, lebih handsome daripada kita. Saudaraku, mungkin kita melihat suatu keadaan orang lain yang lebih talented daripada kita. Yang keadaan kesuksesan orang lain. He got the promotion every year. Sayangnya kok di sini terus. Tuhan, I want that kind of stuff. Mungkin kejelasan, kita lihat teman kita dipakai Tuhan. Dia kan baru maksudnya melakukan ABCD. Atau teman kita dipakai Tuhan lebih daripada kita. We feel jealous. Saudaraku, jealousy can causing us a lot of problem. Saudaraku, kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 15. Matius 15 ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan, tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Dikatakan apa yang keluar dari hati kita. Kalau hati kita tidak benar, yang keluar juga tidak benar, saudaraku. Amin. Yang kedua, our attitude is always our choice. Sikap kita is always, selalu adalah pilihan kita. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita dengan suatu kebebasan. Kita diberi kebebasan. That's why Adam and Eve that happened di Taman Eden. Ada 2 orang di dalam penjara, saudaraku. Yang satu melihat dari jendelanya.
Dan yang satu orang ini hanya melihat lumpur sehabis hujan. Lumpur yang kotor sehabis hujan. Tetapi seorang yang lain, saudaraku, seorang lagi, dia melihat dari jendela yang sama. Tapi dia melihat keindahan bulan dan bintang-bintang di langit yang cerah sehabis hujan. Both of them is on the same place. Tapi both of them has different perspective. Waktu mereka melihat dari jendela yang sama, yang satu hanya melihat lumpur. Kok kotor ya habis hujan. Tapi yang satu mereka melihat langit yang cerah, bintang-bintang, ada bulan setelah hujan. Saudaraku, attitude is always our choice. Mari kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 1. Bilangan 13. Kita kembali ke Bilangan 13. Saudara masih bersama dengan saya? Amin. Alright. Di Bilangan 13 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurung Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal Bilangan 13, Bilangan 13 ayat 1. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-17. Dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurung Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkannya kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kita lanjutkan bilangan yang ke-14, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai 9. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, saudaraku.
12 orang pengintai dikatakan siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada bangsa Israel. Mereka adalah leaders-leaders daripada bangsa Israel. Musa tidak hanya mengirimkan orang-orang rakyat biasa, tapi dikirimkan 12 pengintai yang terdiri dari pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Mereka melihat hal yang sama pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Pada waktu Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka melihat bagaimana tulah daripada Tuhan, tulah daripada Allah dicurahkan di istana Firaun. Mereka melihat bagaimana laut merah terbelah dan mereka boleh menyeberang. Saudaraku, tanpa kekurangan suatu apapun. Mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan mana, bagaimana Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka, bagaimana Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis. Mereka melihat segala yang Tuhan lakukan. And yet, saudaraku, pada waktu mereka berada di Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan untuk mereka, 10 of them see the giant. 10 of them, mereka katakan, benar Musa, Harun, negeri ini berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi katanya, the giant is there. Who are we? Kita seperti grasshopper, kita seperti belalang yang tidak ada artinya. Saudaraku, saya ingat pada waktu kita pertama kali ke Amerika, pada waktu saya dari Indonesia mau ke Amerika, saudaraku. Saat itu di airport di Singapura, pastor bilang, hey, take a picture with that person. Saya bilang, who is that person? Siapa orang itu? Katakan, itu orang yang tinggi sekali. Saya bilang, siapa? Saya enggak kenal, saya dari Indonesia, dari Semarang, saudaraku. I do not know. Dia katakan, itu Kareem Abdul-Jabbar. Kalau ada yang kenal ya, pemain basketball zaman dulu, itu 30 years ago, saudaraku. Waktu itu saya bilang, oh, Kareem Abdul-Jabbar, saya enggak tahu, saya taunya Lim Swee King, saudaraku, yang main badminton. Rudi Hartono, ya kan, Kareem Abdul-Jabbar, I don't know that person. Tapi saya bilang, oke, itu terkenal, itu kayak take a picture. Saya bilang, oke, I'll take a picture. Waktu saya take a picture, saudaraku, saya cuma tingginya seselangkangan dia, saudaraku. I said, sir, can I take a picture with you? Sure. Saudara, masih ada maybe picture-nya, nanti saya tunjukin saudara one day. Saudaraku, cuma seselangkangan dia, saudaraku. Waktu, saudaraku, that is kind of giant. You know, I'm not blame, you know, kalau orang-orang 10 pengintai ini takut, mereka melihat giant-giant yang tinggi, saudaraku. Mereka melihat giant-giant dengan pedang-pedang mereka. Dikatakan, ya penuh dengan susu, tapi the giant, and we like a grasshopper. Saudaraku, tapi 2 orang, Joshua and Caleb, dikatakan mereka mempunyai roh yang berbeda. Mereka melihat, mereka tahu, dan mereka mengerti siapa Allahnya. Mereka tahu akan janji daripada Allahnya. Kalau Allahnya berjanji, aku akan membawa engkau keluar daripada perbudakan Mesir. Aku akan membuat engkau keluar, aku akan memelihara engkau. They know God provision and they believe and they experience it. Pada pagi hari ini, saudaraku, I don't know what is di dalam kehidupan kita. Maybe we are struggling something. Maybe we see the giant di dalam kehidupan kita. Maybe kita melihat problem di dalam kehidupan kita. Saudaraku, one things dikatakan bahwa the positive faith enable God to do the miraculous thing di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai iman yang positif, kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja miracle di dalam kehidupan kita. Saudaraku, biar kita belajar pada pagi hari ini. You know, sometimes we follow the crowd. When the crowd say, you know, dikatakan bahwa waktu 10 pemimpin ini mengatakan kepada bangsa Israel menjadi takut. Mereka menjadi, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan kita keluar dari Mesir? Sebaiknya kita ke Mesir, kembali ke Mesir aja. Mengapa Tuhan kau mengizinkan kita keluar sehingga nanti raksasa-raksasa ini akan membunuh anak istri kita? Saudaraku, tapi dikatakan, saudaraku, dan orang-orang Israel semuanya memering, semuanya berkata hal yang sama. Sehingga katakan bahwa Tuhan marah dengan mereka.
Tuhan mengatakan aku akan membinasakan umatku saat ini. Sampai akhirnya Moses plead God. Kalau kita baca suatu hal yang luar biasa sekali kalau kita baca. Moses mengatakan Tuhan jangan bunuh mereka. Nanti apa kata orang-orang Mesir, apa kata orang-orang Tuhan. Engkau sudah mengeluarkan mereka dan engkau membunuh mereka. Tapi Tuhan mengatakan apa saudaraku? Aku mendengar akan your plead, akan doamu Musa. Aku tidak akan membunuh mereka saat ini. But the people that see my miracle, the people that experience, the people that I brought from Mesir ke tanah perjanjian. Saudaraku, from 20 years up, the people that bersungut-sungut yang tidak percaya, mereka akan binasa. Mereka tidak akan melihat tanah perjanjian, mereka akan binasa di padang belantara. Saudaraku, suatu hal yang menyedihkan, kecuali Joshua and Caleb, karena mereka mempunyai roh yang lain. Saudaraku, suatu hal yang luar biasa yang kita boleh belajar pada pagi hari ini. Saudaraku, sering kita follow the crowd. Saudaraku, kalau orang mengatakan ekonomi jelek, saat ini ekonomi aduh jangan di Amerika deh, atau Amerika lagi ngalami recession. You know, it's no hope here. Saudaraku, are we follow the crowd? Are we follow the news? Atau kita mengatakan, Tuhan firman-Mu mengatakan, even though 1,000 rebah di sisiku, 10,000 rebah, Tuhan 10,000 rebah di kananku, tapi Tuhan Engkau tetap menjadi Allah yang pertolonganku. Saudaraku, biar hal ini boleh menjadikan suatu faith, suatu attitude of faith di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin ada orang yang mengatakan, di gereja stoknya enggak ada nih bagi yang anak-anak muda. You know, cari aja di Twitter atau cari aja di Facebook, banyak stok di sono. Di gereja mau coba lihat nih, stoknya enggak ada. Kapan kawin kitanya ya? Lihat sana, tante ini, lihat situ, om ini. Mana ini yang di gereja? You know, saudaraku. Apa yang akan kita lakukan? Are we still looking? Are we start looking for the Facebook? Saudaraku, dikatakan, we can. Tapi dikatakan saudaraku, akhirnya saudaraku, problem after problem terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Joshua and Caleb berpihak pada firman Tuhan. Just pesan sponsor yang masih single, it's okay to be single. Just pray that God will give you the best. Because you want to spend your life with the best. Saudaraku, it's no hurry, no rush. Saudaraku, kalau kita rushing, saudaraku, kita akan fixing so many problem. Tapi let just, put it in your prayer. What kind of gentleman, what kind of girls that you have in your life to spend the rest of your life. Saudaraku, put it in your prayer. Saudaraku, no rush, saudaraku. Jangan khawatir, saudaraku, untuk kita boleh memberikan itu di tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang the best, saudaraku, di dalam kehidupan saudara. Maybe tahu-tahu ada orang baru datang ke gereja, that is maybe mine. Atau, saudara lagi prayer meeting, Tuhan berbicara dengan keras. Nah, just kidding. Okay. So, Joshua dan Caleb berpihak pada firman Tuhan. Even though mereka hampir dibunuh oleh bangsanya sendiri. Saudaraku, seorang yang bernama Viktor Frankl, seorang Holocaust survivor, seorang Austrian neurologist and psychiatrist, dikatakan bahwa dia disiksa secara luar biasa di Nazi concentration camp. Dia ditelanjangi, diambil semua miliknya, sampai cincin kawinnya pun diambil, saudaraku. Dikatakan mereka berusaha untuk mengambil semua harga dirinya. Tetapi kata-kata dia terhadap orang-orang yang menyiksanya memberikan inspiration kepada jutaan manusia sampai saat ini. Apa yang dia katakan? Dia katakan, the one thing that you cannot take away from me is the way I choose to respond to what you do to me. Let me repeat that. The one thing you cannot take it away from me is the way I choose to respond to what you do to me. He chose joy. There is a pengharapan. He chose to forgive to those who did him wrong, and he chose to be positive. Remember,
Itu yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Pada saat dia berada di Taman Getsemani, dikatakan firman Tuhan mengatakan hatinya gemetar, hatinya dia ketakutan, keringatnya seperti darah. Dia katakan, Father, if your will, Tuhan lalukan cup ini daripadaku. What is the isi daripada cup itu? What is in the cup? Apa isi daripada cup itu? Saya believe pada waktu dia berdoa, dia tahu isi daripada cup itu. Dia lihat di situ ada Yudas yang akan mengkhianatin dia. Dia lihat di situ ada Petrus, murid yang dia kasihnya akan menyangkal dia. Dia lihat di situ ada dosa saudara dan saya yang harus dia minum. Dia melihat di situ ada kematian yang harus dia tanggung. Dia lihat di situ yang paling menakutkan, dia ada separation between him and the Father for a while. That's why dia katakan, Father, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, pada saat dia mengatakan, biarlah cup ini lalu Tuhan daripadaku. But what he see in the cup is salvation. Beyond everything that he see in the cup, the suffering, beyond everything, he see one thing, yaitu salvation untuk saudara dan saya. Sehingga dia mengatakan, bukan kehendakku Tuhan yang terjadi, tetapi kehendakmu. Sehingga waktu dia disalibkan, dia boleh mengatakan, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Amin, saudaraku. Biar attitude ini ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa sakit, pada saat kita merasa hurt, saudaraku, kita boleh mempunyai suatu attitude, faith. Pada saat kita merasa tidak ada jalan keluar, pada saat kita merasa semua tembok-tembok yang kita lihat, kita tahu bahwa dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan. Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Amin, saudaraku. Yang ketiga, dikatakan our attitude determines the success of every relationship. Attitude kita, sikap kita menentukan the success of every relationship, di dalam relationship kita. Waktu saya membaca akan firman Tuhan dan waktu saya mempersiapkan ini, saya berpikir, Tuhan Yesus must be a cool person. Ya, Jesus must be a cool person. Karena kenapa, saudaraku? Kemana dia pergi kalau kita baca di dalam firman Tuhan? Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Not just puluhan, not just ratusan, tapi thousands of people follow him. He must be a cool person. He must be a person that has a very good attitude. Kalau orang has a bad attitude, who will follow, saudaraku? Nobody. Tapi Jesus, our Jesus, I believe, dia adalah orang yang mempunyai very good attitude. Dia orang yang very wise. Dikatakan, his word is always comforting. His word is always bring the healing. His word is always bring the wisdom. Always encouraging. Saudaraku, biar kita boleh merenungkan, who are we? Kita adalah pengikut Kristus. Is our attitude is the same like him? Apakah orang banyak? Pada saat kita lihat, saudaraku, pada saat dia khotbah di atas bukit, pada saat dia memberikan, dikatakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak dan perempuan. Saudaraku, tidak ada flyer waktu itu, saudaraku. Enggak ada permainan musik yang meriah yang memanggil orang. Tapi dikatakan ribuan orang berbondong-bondong always hendak mendengarkan apa yang dia katakan. Because he always said the positive words. Because he always said the word that encourage. Because he always said the word that full with the wisdom. Saudaraku, Efesus 4:29, enggak usah baca, enggak usah dibuka, dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Amsal 15:1 dikatakan, jawabannya lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Listen to this, the words, perkataan kita bisa membunuh yang lain. Perkataan kita bisa melukai yang lain. Perkataan kita bisa membuat orang tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Tapi perkataan kita
juga bisa empower somebody so they can do the best. Saudaraku, mau dipakai Tuhan melalui perkataan kita. Perkataan kita can heal somebody. Berkata-kata positif kita perlu belajar, tidak secara natural dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya ingat pada waktu fasting 40 hari kemarin, bulan apa itu yang baru saja kita selesai. Saya bilang, Tuhan, saya enggak mau fasting 40 hari makanan, Tuhan. Tapi saya mau belajar fasting to speak the positive word. To think the positive thing. Saudaraku, apakah saya sukses? No, saya gagal, saudaraku. Hari pertama, saudaraku, saya udah, aduh Tuhan, kalau sebelum saya pagi-pagi saya bilang, give me the word that I can encourage somebody or I can say the positive. Hari pertama saya masuk kerja, saudaraku, the devil no. Orang 1, 2, 3 udah antri, saudaraku. Problem ini, problem itu, problem ono. Saudaraku masuk ke dalam treatment room. Saya baru lihat kemarin, baru di in-service sekarang, not doing the right thing again. Saudaraku, it's so difficult. And we still trying, I'm still trying. Seminggu setelah itu saya tanya anak saya, Kenny, are you cleaning your room? Yes, ma'am. Kenny, are you sure everything is clean? Yes, ma'am. Okay, I check. Bagi dia, saudaraku, the same room, but 2 different dimension, saudaraku. Bagi dia, waktu dia melihat roomnya, dia melihat penuh dengan milk and honey. Semuanya fine, everything is fine. Tapi bagi saya, saudaraku, saya lihat giant yang bertebaran di mana-mana. Saudaraku, I fail with my fasting to speak the right word, to think the right thing dengan kekuatan saya sendiri. That's why we need the grace of God. Firman Tuhan mengatakan pada saat saya lemah, saya menjadi kuat. Saudaraku, we need the grace to do this. This is not just satu hal yang mudah yang bisa kita apply-kan. No, this is suatu hal yang very difficult. Kalau enggak percaya, saudara praktek mulai tomorrow. I want to say positive, I want to ini. Then the devil will try to tempt it, whatever he can tempt it us. That's why we need the grace, saudaraku. Saya ingat my supervisor, I work with her for many years, for maybe 10 years ya dengan my supervisor. I learned a lot of things from her. She is a very positive person. But one thing that I learned, saudaraku, kalau saya kirim email, saudaraku, dia always bilang, always check your email. Check the language that you're gonna send to whoever it is. Karena language kita can be discourage people. Language kita can be hurting people, can be harsh, even though kita tidak sadar. Recheck your email. Pertamanya, saudaraku, saya rasanya annoying sekali. I'm not dumb. I know how to write the English, I know how to send the email. Tapi dia juga check balance dengan saya, saudaraku. Setiap kali dia mau, enggak setiap kali, tapi many times when she almost send the email, she always call me in her office. Dia katakan, Mutia, come here. Can you please check my email? What do you think? Is my email offended people? If we send the offended email, saudaraku, orang yang terima itu enggak akan mau. Anda akan pertama, they will delete it. Yang kedua, they will not do what we ask them to do. Saudara can try. So many times I am on her office, saya di office dia, and saya check immediately. I think it's kind of a little bit tough on this word. Dia ganti, saudaraku. Dia juga belajar, saya juga belajar, saudaraku. For 10 years, consistency, every single time, saudaraku. Saya mau send email atau dia mau send email, we always check one another. Saudaraku, saat ini saya take over her position. I got so many email, I've been bombarding with so many email. For 7 days, sayanya off, saya cek email saya is more than 300 emails there. Saudaraku, pada saat ini saya juga melakukan habit yang sama. Pada saat saya mau send email, I always recheck. Even though sometimes I'm so busy, but I check. Is this word is okay? Saya check. And sometimes the email saya panggil dietitian saya atau social worker saya atau AA saya panggil, come here, can you please check my email, is that okay, the word is okay, is that too harsh, is that the word is too rude, or is that okay? Kalau mereka bilang, just change here, Mutia, here and there, that's fine. It sound okay to me if you receive the email like this. Dia bilang, suatu hal yang saya belajar, saudaraku, untuk kita
bisa mengatakan speaking the positive word, so we will get the positive result. Kata-kata yang positif produce creative, loving, and accepting positive environment. Sebaiknya kalau kita berkata negatif akan create kecurigaan, mistrust, and sometimes even hurt. Saudaraku, tadi saya melihat waktu kita praise and worship, saya melihat beberapa saudara-saudara sini sibuk sekali ya dengan itu. Saya mengucap terima kasih. Thank you. You know, kita semua datang ke gereja untuk praise and worship. Kita semua datang ke gereja untuk menerima akan berkat Tuhan. Tetapi mereka boleh sacrifice selama praise and worship mereka. I don't know what they're doing ya, fixing something. But I want to say thank you for them. You know, yang taking care of us. The word of appreciation. Listen to this. The word of appreciation. Baik itu kepada spouse saudara, istri saudara, suami saudara, anak saudara, orang tua saudara, teman-teman saudara, is a key in the relationship. Sometimes we take it for granted. Mereka yang dalam pelayanan apa aja, saudaraku, pelayanan musik, pelayanan media, pelayanan Sunday school, even pelayanan food ministry, we take it for granted. Biar kita boleh belajar pada tahun 2014 ini together glorious. Say thank you for them, the one that carry the garbage. Say thank you for them, the one that helping us ushering, the music, the multimedia or whatever they have. Say thank you for them. The one that cuci-cuci untuk kita. Anyway, pesan sponsor again. Kita sudah ada schedule. Sekarang kita cuci-cucinya jangan cuma few people, tapi kita bisa gantian. Every 3 group we schedule every week. Saudaraku, say thank you. You know, saya practice akan hal ini. Saya diajar selama 10 tahun, saya lihat supervisor saya, how she come to the people. Saya thank you for being here. Saudaraku, saya belajar akan hal itu dan menjadi suatu habit di dalam kehidupan saya. Setiap kali saya datang ke kerjaan saya go to the treatment room. Saya say thank you, how are you, how is everything. Sometimes saya bilang thank you for being here. Ya, saya bisa berpikir, you here, they pay you. You here, you know, you do your job, that is your job, they pay you. But saudaraku, money is nothing. Let me telling you, appreciation is something. Saudaraku, when we appreciate somebody, there's more than anything. Pada waktu saya mengalami suatu kesulitan di dalam klinik saya, you know, my bawahan saya atau my teammate saya bisa mengatakan, that is your job, Mutia. You the head, you take care everything. But they chose not to do that. Every day di dalam pekerjaan saya, there is a cup of tea bag. Sometimes there is a card. Dia katakan, Mutia, thank you for taking care of us. That means the whole world to me. Just because I'm their supervisor, it doesn't mean that because I got paid, it doesn't mean that's on me. That's even my teammate got paid, it doesn't mean that's on them. Sometimes the report, sometimes the outcome is not good. Do I blame it to them? Do I blame it to my dietitian? Do I blame it to my social worker? No, saudaraku. We have a core team together. And I always say, what can I do? Why is the outcome is not good? Kenapa reportnya not good? You know, hal itu mengencourage mereka. Saya bisa aja mengatakan kepada mereka, that is your fault. You not do what you supposed to do. That's why we not get the goal. It's very easy to point out to somebody. But remember, when we point out to somebody, 3 fingers point out to us. There's one lesson that I remember, saudaraku. Sehingga di dalam manajemen, di dalam kita manage people, di dalam kita berkomunikasi dengan people, saudaraku, biar kita melihat akan Tuhan Yesus. How he always has a compassion. Because compassion create miracle. Tanpa compassion, there is no miracle. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan Yesus mengatakan, hatiku terbelas kasihan. Senantiasa dia katakan, hatiku tergugah oleh belas kasihan. Sehingga yang buta disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Perempuan yang berdosa bisa diampuni. Karena ada suatu compassion di dalam kehidupan dia. Biarlah tahun ini kita boleh belajar berjalan di dalam compassion.
Yes, if they make a mistake for many times, we have to pull them and we have to talk to them. But with not easy to judge people, not easy to condemn people. Biar itu ada di dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang selanjutnya, saudaraku, no matter what happen, look for good and you will find it. Apapun yang terjadi selalu mencari the positive side-nya. Tadi Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin seringkali kita tidak tahu kenapa Tuhan hal ini terjadi di dalam kehidupan saya. But 3 years from now, maybe 5 years now, then we will know. Untung saya tidak jadi kawin dengan dia. Kalau saya kawin dengan dia, aduh, dia cuma... hell on earth ya. Kalau saya kawin dengan dia, kerjanya cuma tidur, terus gak mau kerja. Mungkin kalau saya kawin dengan dia, kerjanya cuma gesek kartu terus. Aduh, saya bisa kerja double-double untuk bayarin bill dia. Saudaraku, we don't know. Until maybe 3-5 years from now. Saudaraku, tapi kita tahu segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan untuk kebaikan saudara dan saya. Kalau kita tahu akan hal itu, we will feel secure. We will feel safe. Apapun yang terjadi, sometimes tidak enak pun saudaraku, kita tahu Tuhan, I don't know what happened. I don't know, but at the end of the day, maybe a month from now, maybe a year from now, maybe 10 years from now, I will know. But everything work for good, for those who love God. Saudaraku, dan yang terakhir saudaraku, take charge of our thought life. Take charge, mengendalikan, kita bisa mengendalikan pikiran kita. Untuk kita bisa mempunyai the faith attitude yang benar. Untuk kita bisa take charge, untuk kita bisa mempunyai hubungan yang benar dengan sesama kita. We can bisa mengendalikan pikiran kita. Ada 3F, yaitu to fix our thought on what is true and good and right. Apa yang benar, semua yang mulia, Filipi 4:8, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang yang B, to filter, garbage in, garbage out. Apa yang kita masukkan, if there is garbage in, it will garbage out. Yang ketiga, yaitu to fit pikiran kita dengan hal-hal yang positif. To fit pikiran kita dengan the word of God. That is the main thing, saudaraku. Mazmur 119, mari katakan, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, saya undang untuk pemain musik maju ke depan. We can read the right book. The book that can encourage us. We can see the right movie, the movie that inspire us. We can play the right game, the game that helping us. Saudaraku, saudara, biarlah kita boleh belajar pada pagi hari ini suatu firman yang simple, tapi saya percaya when we having the right attitude adalah suatu kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagaimana tema kita tahun ini, together glorious, that never happen kalau kita tidak mempunyai the right attitude di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Haleluya. Angkatan lama bangsa Israel dikatakan Tuhan tidak izinkan masuk ke dalam tanah perjanjian karena attitude mereka yang suka komplain, suka mengkritik, yang bersungut-sungut, yang moody, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini, again, I do not know. Everybody close your eyes. There is one song yang move my heart this week. The Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moment. We are not perfect. I'm not perfect. There's so many hole. There is so many weakness. Tapi satu hal, Tuhan, aku mau menyerahkannya ke dalam tangan